militer Indonesia, Malaysia diremehkan negara lain karena separuh alutsistanya usang. Ya, Indonesia nampaknya memang akan menjadi kekuatan militer utama di Asia Tenggara melampaui Malaysia. Jika boleh berasumsi, Indonesia jangan lagi melihat Malaysia sebagai perbandingan kekuatan militer. Indonesia harus melihat jauh ke militer Australia sebagai perbandingannya daripada Malaysia. Atau kalau mau lebih muluk lagi, Indonesia bisa mengejar kapabilitas militer Jepang yang mampu bertempur seimbang melawan China. Sebab militer Malaysia nasibnya lebih buruk dari Indonesia. Terlebih soal alutsista Malaysia jelas tertinggal jauh saat ini dengan Indonesia. Memang pada tahun 2000 sampai 2009 Malaysia boleh jumawa membeli alutsista ke sana kemari mengalahkan Indonesia. Namun ketika Indonesia sudah menerapkan Minimum Essential Force atau MIF, dampak militer Malaysia bukan tandingan berarti. Ketika Malaysia berhenti membeli alutsista karena tak punya duit, Indonesia justru kebalikannya. Indonesia membeli beragam alutsista mulai dari kapal selam, kapal perang, tank, helikopter, sampai penambahan senjata perseorangan. Bahkan hingga detik ini pun Indonesia masih kalah belanja jet tempur Rafale dan F-15 Eagle II. Ya, sampai-sampai media China ChenNews.com pada 21 Februari 2022 bingung bagaimana cara Indonesia membayar uang tagihan dari pembelian ini. Ambisius, tapi dari mana uangnya? Ya, tepat setelah menandatangani pesanan Rafale sebesar 8,1 miliar, Amerika Serikat datang ke pintu untuk menjual 13,9 miliar F-15 Eagle II. Apakah Anda ingin membelinya? Jelas bahwa Indonesia saat ini tak punya uang untuk membeli keduanya. Meskipun tidak mungkin Indonesia mampu membayar 22 miliar dolar Amerika Serikat saat ini sebagai kekuatan regional yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, ambisi militer Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah lama terungkap. Apalagi ditambah dengan proyek KF-21 Boramae senilai kurang lebih 20 triliun rupiah, tambah pusing lagi negara lain menduga-duga bagaimana militer Indonesia akan berkembang sekuat apa di masa depan. Sebetulnya Indonesia juga masih pusing memikirkan bagaimana cara membayar alutsista tersebut. Akan tetapi kebutuhan mendesak akan modernisasi alutsista memaksa Indonesia belanja peralatan militer. Tetapi ketika berbelanja alutsista, Indonesia pun juga harus cerdik membelanjakan uangnya. Salah satu syarat kalau Indonesia membeli alutsista adalah adanya transfer teknologi atau paket offsets yang menguntungkan bagi negeri ini. Misalnya saat proses pembelian Su-35 yang akhirnya batal, Indonesia menyertakan skema imbal dagang dalam pembelian Su-35. Sehingga skema ini akan menekan pengeluaran anggaran pertahanan Indonesia. Hal itu pun diakui sendiri oleh Rusia kala itu. Di satu sisi Indonesia memang kesulitan keuangan. Mereka selalu berusaha menemukan skema untuk menurunkan harga peralatan militer Su-35 yang dibeli. Jika ternyata mereka dapat membelinya sebagai tambahan F-15 Eagle II ini, maka akan menjadi bukti 100% bahwa Indonesia menyerah begitu saja pada tekanan Amerika Serikat. Kata Ruslan Pukov, Direktur Pusat Analisis Strategi dan Teknologi atau CAST, mengatakan kepada surat kabar Vizi Gilead. Ya, saat Su-35 batal, Indonesia kemudian ditawari membeli F-15 Eagle II. Harga F-15 Eagle II lebih mahal dari Su-35 dan Indonesia menginginkan 36 unit jet tempur tersebut. Untuk 36 unit F-15 Eagle II paket komplit termasuk perintilannya, Indonesia harus mengeluarkan anggaran senilai 199 triliun rupiah. Tapi lagi-lagi Indonesia bermain cerdik di sini dengan berusaha menekan harga jual F-15 Eagle II. Indonesia akhirnya setuju pada bulan Februari untuk membeli 36 Dassault Rafale buatan Prancis dan 36 pesawat tempur multiperan Boeing F-15X buatan Amerika Serikat. Pada bulan-bulan sebelum kesepakatan ini, Indonesia juga menunjukkan minat untuk membeli Eurofighter dan F-16V serta FA-18E Amerika Serikat. Dalam pasar senjata global yang kompetitif, Jakarta pintar menekan syarat-syarat terbaiknya. Namun, akuisisi perlu berkontribusi pada struktur kekuatan keseluruhan yang efektif yang didukung oleh tujuan dan juga prioritas strategis yang jelas, kata pengamat dari Pusat Studi Strategis dan Pertahanan di Universitas Nasional Australia, Donald Greenlees, yang dikutip dari aspistrategis.org.au pada 5 Agustus lalu. Tawar-menawar inilah yang menjadi senjata utama Indonesia memperoleh alutsista terbaik dengan harga yang relatif miring. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia justru memilih menghamburkan uang plus dikorupsi anggaran pertahanannya.
Kasus paling memalukan adalah proyek 6 unit fregat Gowin Class sudah mengeluarkan anggaran besar Gowin Malaysia tak ada yang jadi. Padahal proyek sudah dimulai sejak 2016 lalu dan sampai saat ini belum menjadi. Satu-satunya kapal yang sudah menunjukkan wujudnya adalah KD Maharaja Lela. Ia pun baru jadi badannya saja. KD Maharaja Lela di-launching pada tahun 2017, tapi usai di-launching normalnya kapal akan segera diceburkan ke laut, tapi yang terjadi KD Maharaja Lela diangkat lagi ke dok galangan kapal. Di sana kapal diprotoli kembali dan hingga kini kapal malah dongkrok sampai karatan. Nah, sementara itu Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang saat ini menjadi Perdana Menteri menerangkan proyek ini memang syarat dengan rasuah. Karena itu mereka akan mencari solusi soal nasib Maharaja Lela. Diharapkan setidaknya satu kapal akan jadi dan bisa melaut di jajaran TLDM. Ya opsinya kan yakni apakah mau diteruskan pembuatan kapal dengan Bosted. Naval Group French atau DCNS yang menjadi kontraktor apakah mau diteruskan atau dibatalkan dan mencari kontraktor lainnya untuk meneruskan proyeknya. Kita serahkan kepada kabinet untuk memutuskan, yang penting Kementerian Pertahanan mau proyek ini diteruskan saja, kata Ismail. Kalau tidak pun, setidaknya ada 2 atau 3 kapal dari 6 yang direncanakan jadi dibuat. Yang lain kita akan memohon budget tambahan kepada kerajaan Malaysia. Ujarnya dikutip dari Air Times pada 19 November 2020 lalu. Ya, karena tak adanya modernisasi alutsista termasuk kesulitan mengganti jet tempur Bobrok MiG-29 TUDM yang grounded kekurangan suku Cadang, Malaysia kini hanya mengoperasikan peralatan tempur usangnya. Perbatasan laut negara dihadapkan pada persoalan tumpang tindih klaim, perambahan perairan oleh kapal atau kapal asing serta perompakan dan perompakan di laut. Ya, kegiatan tersebut dapat mengganggu kegiatan ekonomi maritim dan mempengaruhi ketentraman perairan laut negara. Saya khawatir RMN tidak akan dapat bertindak secara efektif dan efisien dalam beberapa situasi sehingga mempengaruhi keamanan dan perdamaian negara dari ancaman eksternal. Lapor media Malaysia Defense Security Asia baru-baru ini. Lantaran hal ini juga Malaysia diremehkan negara lainnya. Terbukti saat kapal survei China lenggang kangkung di perairan Beting Ali tanpa bisa diusir oleh aparat Malaysia. Kemampuan RMN dipandang tidak setara dengan angkatan laut dari berbagai negara dan ini menjadikan RMN bukan mitra strategis yang kredibel, sehingga mempengaruhi hubungan pertahanan internasional negara tersebut, tulis Defense Security Asia. Ya, patut militer Malaysia sadari bahwa konflik bersenjata di Asia Tenggara yang bersumbu dari China bisa datang sewaktu-waktu dan Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk hal itu.